Kenapa mesti malu, Chan? Pekerjaan supir truk bukan pekerjaan yang hina. Lagi pula siapa yang mau jadi supir truk selamanya? Setiap pengalaman pasti berguna untuk hidup kita nanti. Apa salahnya kita manfaatkan masa liburan kita ini? Kau boleh ngomong seenaknya, udah. Kau kan tahu bapaknya si Tuti itu bukan orang sembarangan. Dia jadi orang yang cukup terpandang. Lagi pula, mana dia mau tahu urusan cari pengalamanmu? Yang jelas, dia tidak akan mau menentukan seorang supir truk. Siapa bilang aku mau sama si Tuti? Alah, kau pikir aku ini siapa, Yud? Dengan teman-teman yang lain, kau boleh tutup rahasia hati. Tapi aku, kita akrab sejak SMP loh. Aku yakin mengetahui isi hatimu yang sebenarnya. Tapi, sungguh mati aku tidak peduli semua itu. Kalau memang bapaknya hanya melihat penampilan seseorang, nanti aku akan datang beberapa tahun kemudian. Setelah di pundakku ada tanda pangkat yang orang katakan letnan. Oh ya, kau jadi meneruskan ke akademi kepolisian? Loh, ini kan dalam rangka pencarian dana. Bukan main tekadmu, Yud. Kau sendiri jadi ke teknik? Rasanya aku harus meneruskan ke fakultas ekonomi. Aku tidak bisa membantah keinginan ibuku. Hati-hati, Yud. Ya. Mata Yud, jangan coba-coba melawan. Ayo. Jangan sampai kami seret. Ayo, cepat. Terima kasih, Chan. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Ya. Kita serahkan saja mereka ke Murajib.
Harimau 2, Harimau 1, silakan. Perintah untuk Harimau 2, segera menuju ke rumah sakit pusat. Ada korban tertembak. Harimau 1, Harimau 2. Dilaksanakan segera. Seorang wanita, Led, dan cukup cantik. Waktu dia mau melewati pabean, seorang petugas melihat gelagat yang mencurigakan pada wanita itu. Lalu petugas itu memintanya untuk diperiksa pada ruangan khusus itu. Tiba-tiba dia berusaha melarikan diri, dan kemudian dia jatuh tersungkur. Siapa yang melakukan? Bukan petugas yang melakukannya, Led. Ada seorang penembak gelap, dan kami tidak berhasil menangkapnya. Kalian sudah mendapatkan identitasnya? Data yang lengkap belum kami dapat, Led. Tapi data sementara yang kami dapat, wanita itu penari erotis di Ming Palace. Terima kasih. Bagaimana hasil otopsinya? Sudah kau dapat? Iya. Dadanya ditembus butir peluru kaliber 45 dari Smith & Wesson. Dan di bagian perut sebelah bawah terdapat jahitan seperti bekas operasi usus buntu. Ternyata di dalamnya ditemukan 2 butir berlian sebesar kelereng. Menurut data-data yang kita dapat, jelas ini usaha penyelundupan yang didalangi oleh sindikat yang terorganisir. Tapi, aku tidak bisa mengerti kalau basis mereka itu di Ming Palace. Bagaimana tidak? Jelas informasi yang kita dapat bahwa mereka menggunakan sebagian besar para penari erotis dari nightclub itu. Betul, Letnan Yuda. Tapi, aku tidak bisa percaya. Karena aku kenal betul siapa Mr. Chen itu. Pemilik Ming Palace dan Hotel Metro itu bukan orang baru kayak kemarin. Dan dia banyak mempunyai perusahaan-perusahaan besar di kota ini. Jadi mana mungkin kalau dia terlibat? Kapten, saya tidak pernah mengatakan Mr. Chen terlibat dalam kasus ini. Saya hanya mengatakan kemungkinannya. Siapapun bisa terlibat. Atau mungkin nightclub itu dimanfaatkan oleh sekelompok sindikat. Kapten, kalau memang Kapten kenal baik dengan Mr. Chen, saya butuh bantuanmu. Baiklah. Aku akan segera menemui Mr. Chen agar operasimu lancar. Saya akan menggunakan 3 orang wanita yang biasa membantu tugas kita. Maksudmu 3 mawar perkasa? Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Semua harus habis. Kalau tidak, Kau masih saja seperti dulu. Biar sudah jadi pengusaha besar, masih suka humor. Loh, humor kan bukan milik orang-orang tertentu saja. Aku rasa kau tidak diterima di Akademi Kepolisian karena kau kurang humor. Atau barangkali kau terlalu ganteng untuk jadi seorang polisi. Hah? Kau ada-ada saja, Chandra. Jadi apa sebenarnya kegiatanmu sekarang, Yud? Ya, sejak aku gagal jadi polisi, aku mencoba menggali lagi bakat bermain musik. Akhirnya aku bermain musik dari klub ke klub. Honornya pun kecil. Akhirnya aku berjumpa dengan mereka yang senasib. Elsa, seorang penyanyi. Elsie, penari erotis. Dan Mirna, seorang pramuria. Lalu, bagaimana aku bisa membantumu? Kalau profesi kalian sebagai penghibur, sedangkan aku bergerak dalam bidang ekspor, impor, dan real estate. Makanya, aku kan bilang, kau banyak koneksi. Mungkin kau bisa membantu kami bekerja di Ming Palace. Sebuah nightclub yang cukup ramai dan terkenal itu. Aku tidak berani menjanjikan apa-apa sekarang. Tapi aku akan coba temui pemilik nightclub itu, yang kebetulan teman aku juga. Oke?
Jangan keras-keras. Jangan kena tulangnya. Habis bagaimana Pak Hendrik? Semuanya juga tulang. Selamat pagi Pak Hendrik. Oh, kau Badrun. Ya. Aku dengar kau menolak. Tidak. Sungguh, bukan aku menolaknya. Tapi waktunya terlalu mepet. Anak buahku belum selesai memeriksa keamanan tempat penyimpanan permata itu. Aku tidak mau tahu. Pokoknya dalam beberapa hari ini, kau harus menyediakan paling sedikit setengah dari perjanjian kita. Tapi perjanjian kita kan untuk minggu depan. Kalau mau dipaksakan juga, kita semua nanti bisa diringkus. Hei, ingat Badrun, perampokan itu bukan urusanku. Aku cuma tahu terima bersih darimu. Tapi Cukup. Aku tunggu kau 2 hari lagi. Bagaimana hasilnya, Chan? Hasil apaan? Loh, yang kemarin kita bicarakan. Oh, soal itu. Sabar dong. Belum lagi kita selesai makan. Bukan begitu, Chan. Soalnya kami sudah lama menganggur. Rasanya sudah tidak sabar. Beres, Yud. Aku sudah temui temanku itu. Dan tampaknya dia tidak keberatan. Nih, kau bawa saja kartu nama ini. Dan kau temui manajer nightclub itu yang bernama Hendrik. Oke, Chan. Sebagai rasa terima kasihku, mari kita minum bersama. Pada prinsipnya kami bisa menerima Anda, Saudara Yuda. Dan kau, beserta penyanyi dan pramuria itu, bisa langsung bekerja nanti malam. Tapi untuk penari itu, biasanya kami mentesnya lebih dulu. Kami tidak mau ambil risiko. Bagaimana? Ya, itu terserah Pak Hendrik saja. Baiklah kalau begitu. Evi, tolong calon penari itu dibawa masuk untuk dites. Sementara kau isi saja formulir ini. Untuk arsip kami. Selamat siang. Siang. Langsung saja diantar ke ruang tes, Eve. Baik, Pak. Mari. Oh ya, sebelum saya lupa, perlu saya beritahukan pada Anda, kami sudah punya pemain organ di sini. Jadi Anda harus bergiliran main dengan dia. Biar Johnny nanti yang mengaturnya. Terima kasih. Kami akan mengikuti peraturan di sini. Sebentar. Maaf, Pak. Saya sedang haid. Apa? Haid? Tunggu, jangan buka dulu. Kurang ngajar kau, Evi. Apa kau lupa pantanganku? Maaf, Pak. Tadi saya lupa menanyakannya. Cepat urus dia sana. Sudah. Selamat malam, Tuan.
Selamat malam, Tuan. Malam. Untuk berapa orang? Sendiri. Oh, bisa. Silakan, Tuan. Terima kasih. Silakan di meja ini, Tuan. Lebih luas pandangannya. Bagaimana? Mau langsung ke showroom atau kami bawakan? Penny, Rita, atau Yani? Biar. Nanti saya memilih sendiri. Baik, Tuan. Siapa, Mirna? Tidak tahu. Mau minta apa? Oh. Pasti satu. Tangannya jangan begini dong, Om. Aduh. Nggak apa. Tangannya disini saja ya, Om ya. Nggak apa. Tangannya jangan begini dong, Om. Aduh. Tangannya jangan masuk ke bawah dong, Om. Aduh, Mirna. Jangan khawatir. Mau minta apa? Mau mobil? Mau rumah? Iya, tapi tangannya di atas saja. Showtime. Selamat malam para hadirin sekalian. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Ming Palace Supper Club. Baiklah para hadirin sekalian. Sebelum kita mulai show pertama kita malam ini, yang akan diisi oleh seorang penyanyi baru tapi penuh pesona, kami akan memperkenalkan dahulu para penari erotis kenamaan yang akan menghibur Anda sekalian dalam pekan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami tampilkan yang pertama, Miss Diana. Seorang solois yang penuh dengan kejutan-kejutan erotisnya. Dan yang berikutnya, Miss Mary. Seorang penari yang biasa tampil dengan berduet. Tapi kali ini akan ditemani oleh seorang penari baru yang cukup panas, Miss Elsie. Dan yang berikutnya, Miss Imelda. Miss Cinta. Dan yang terakhir, Miss yang seksi, Miss Charty. Baiklah para hadirin sekalian, kita lupakan dulu para penari erotis ini. Kita buka show kita malam ini dengan menampilkan penyanyi baru, Miss Elsa. Mengapakah rindu datang malam hari, di saat ku akan pejamkan mata ini. Hatiku gelisah, jantung pun berdebar, rindu kau pujaan. Bila saja rindu datang masih senja, tiada ku malu akan kesana jumpa engkau sayang. Namun malam ini lonceng telah berbunyi 11 kali. Panggil namaku, ukir di hatimu. Aku kan datang dalam mimpimu. Benar-benarkah sayang, engkau datang dalam mimpiku. Hatiku bahagia. Sebentar ini. Seperti biasanya Pak Hendrik, saya coba dulu. Segini untuk Sinta.
Maaf Tuan Umar, penawaran malam ini rata-rata di atas 300.000. Tapi tidak apa, Anda boleh mengajukan lagi. Dan ingat, diskon 20% sudah berlaku. Sip. Di sana Selamat malam, kita akan Tuan... bersama Sulaiman. bunga-bunga. Bagaimana Tuan Sulaiman? Ada minat? Kelihatannya malam ini malam yang sangat luar biasa. Saya minta kepada Tuan agar Tuan membuka penawaran yang tertinggi untuk seorang penari yang bernama Elsie. Jangan main-main, Tuan. Oh tidak. Kadang-kadang kejutan itu memang perlu buat orang-orang seperti kami. Oke, 500.000 untuk Anda. Oh tepat sekali, seperti yang saya duga. Baiklah, sampai besok malam. Panggil namaku, ukir di hatimu. Aku kan datang dalam mimpimu. Benar-benarkan sayang, engkau datang dalam mimpiku. Hatiku bahagia, Kita akan bertemu, saling lepas rindu. Halo. Oh, Tuan Charlie. Selamat pagi. Bagaimana kau ini, Hendrik? Berapa kali sudah kubilang agar kita selalu merubah jadwal pengiriman kita agar tidak tercium oleh yang berwajib. Sudah. Badrun sudah menemuiku kemarin. Dan dia sudah berjanji menyanggupi untuk mengirim permata itu besok. Tapi hanya separuh dari yang kita minta. Pokoknya aku tidak mau tahu. Sehari setelah dia menyerahkan barang itu, kau perintahkan dia menyerahkan sisanya. Baik. Baik kalau begitu. Saya akan usahakan untuk menekannya. Ada apa, Pak Hendrik? Oh, tidak. Urusan kecil. Biasa. Anak buah suka cerewet. Ya, meskipun anak buah suka cerewet, tapi aku yakin kalau Pak Hendrik tidak akan lupa menjanjikan kalung untuk Mary. Tentu. Kalung untuk kau. Aku pasti ingat.
Tidak. Tuan Sulaiman minta aku untuk mengantarkannya ke kamar. Selamat malam. Selamat malam, Tuan Sulaiman. Aduh, bagaimana kalian? Berapa jam harus menunggu di sini? Maaf, Tuan Sulaiman. Silakan. Sialan, bukannya ngasih tip, malah ngomel. Silakan, saya sudah siap. Tunggu. Nanti dulu. Apa sudah hilang semangat mawar perkasamu? Siapa Anda sebenarnya? Nona Elsie, mawar ketiga. Dalam tugas yang bagaimanapun sulitnya, Anda harus tetap tenang dan menjalankan taktik dengan sebaik-baiknya. Harimau satu. Kalau aku tahu kau Kapten Batara, aku akan langsung membantingmu ke tempat tidur ini. Minumlah dulu. Ayo, Terima kasih. rupanya Anda lupa menjalankan taktik pembalut wanita itu. Maafkan saya, Kapten. Ya, saya mengerti. Memang tugas ini berat untukmu. Tapi kau harus yakin bahwa kita pasti berhasil. Baiklah, aku akan segera menghadap Hendrik. Dan usahakan dalam 1-2 hari ini kau berhasil mendapat keterangan dari Mary. Karena kelihatannya dia begitu akrab denganmu. Baik, Kapten. Saya memang sedang mengadakan pendekatan dengan Mary. Oke, selamat bertugas. Ya. Tuan Hendrik, kenapa kau jual wanita haid pada saya? Tunggu dulu. Tenang, Tuan Sulaiman. Saya tidak mengerti. Ada apa sebenarnya? Enak saja ngomong. Lihat nih. Johnny, singkirkan barang itu. Aku tidak mau melihatnya. Oke, saya simpan dulu cek ini. 3 hari lagi saya kembali. Tapi ingat, saya tidak mau gadis itu cacat walaupun sedikit. Maaf, saya permisi. Yuda, sedang apa kau di sini? Tidak. Aku sengaja menunggumu di sini. Oh ya? Apa aku tidak salah dengar? Sama sekali tidak. Sungguh? Aku sama sekali tidak menduga. Tadinya aku kira kau pemuda yang angkuh. Tapi rupanya aku tidak bertepuk sebelah tangan. Maaf Diana. Kita lanjutkan pertemuan kita nanti. Teman-teman sudah menunggu. Oke? Mau makan atau mau dagang? Begitulah penampilan Tuan Sulaiman, Mir. Jika sedang takut cewek-cewek. Kalian. Kali ini aku jadi bos. Cuma dalam tugas loh. Karena makanan begitu banyak, terpaksa aku borong semuanya bawa kemari. Rakus nih ya. Miss, bagaimana pertunjukan gratis yang kau lihat itu? Apa termasuk Tuan Sulaiman yang kau ambil fotonya? Sayang, aku tidak sempat menjepretnya. Tapi yang tidak mengerti, dari hasil foto yang semua aku buat, wanita-wanita itu punya cacat seperti bekas operasian di bagian bawah perut sebelah kanan. Tapi yang sungguh aku tidak bisa mengerti. Setiap mereka tampil menari di atas stage, aku tidak pernah melihat tanda itu. Tentu saja, Tuan Sulaiman tidak pernah berpindah pandangannya dari televisi yang di tengah bagian bawah. Tunggu. Aku sudah mengawasi dengan cermat. Tapi cacat itu tidak pernah kulihat juga. Itu soal gampang. Mereka bisa saja menutup dengan makeup yang sangat tebal. Dan permainan cahaya kadang-kadang dapat menipu pandangan mata kita. Oh ya, Elsa, bagaimana dengan Elsie? Apa dia sudah mendapat sesuatu dari Mary?
Ya, tidak bisa begitu cepat dong, Bos. Dia kan mesti mengadakan pendekatan dulu. Jelas, pendekatan itu harus selalu ada. Seperti yang dilakukan Yuda terhadap Diana. Hei, Diana atau Yuda yang mengadakan pendekatan? Sama-sama. Bagaimana? Tidak terlalu jelek kan? Bukannya jelek. Ini sih lumayan. Nona Diana, rupanya Nona lupa. Malam nanti, Nona harus melayani Tuan Hengki. Maaf, hari ini aku tidak bisa diganggu. Aku ada janji dengan dia. Buat apa kau bikin acara dengan anak band yang kantongnya kosong itu? Peduli apa dengan kantong orang? Pokoknya, hari ini aku tidak mau diganggu. Dan aku punya hak untuk menentukan waktu luangku. Ayo, yuk. Hei, tunggu! Ingat Diana, Pak Hendrik sudah mengikat janji pada Tuan Hengki. Peduli apa dengan janji mereka? Aku sudah bosan. Jangan terlalu kasar, Bung. Bangsat mau ikut campur. Maafkan dia, Joni. Ini untuk kau dan Asmat. Dan kau harus tutup mulut tentang kejadian ini. Ya. Jangan sampai Hendrik tahu. Seharusnya dari tadi kau berikan uang ini. Ayo, Mat, cepat. Kau yakin mereka akan tutup mulut pada Hendrik? Ya, aku sudah hafal betul sifat mereka. Dan aku sudah tahu Tuan Hengki membatalkan kencannya denganku. Aku heran padamu, Els. Semua tanpa ceria, tapi kau selalu kelihatan tegang. Seolah-olah kau banyak sekali problem. Kok bisa saja, Mer? Justru aku bingung melihat teman-teman kita dalam keadaan tertekan seperti ini bisa tampak tenang. Betul, Els. Kau betul. Tapi kadang-kadang kita perlu melepaskan segala keterhimpitan kita dalam hidup dengan tertawa. Apa dengan tertawa kita bisa melepaskan penderitaan kita? Kalau bicara tentang tertawa, aku jadi teringat dengan adikku. Oh ya? Ya, aku mempunyai adik perempuan yang pendapatnya sama dengan kau. Bahkan wajahnya pun mirip pula dengan kau. Pokoknya, kau jangan khawatir, Yuda. Demi kau, apapun akan kulakukan. Bila perlu, mati pun aku bersedia. Tapi kau harus hati-hati. Kau sendiri kan tahu, mereka bukan bajingan biasa. Tentu, Yuda. Kau kira aku ini siapa? Kau memang hebat. Aku salut padamu.
Tidak. Kau punya mixagrip? Ada. Nih, minumlah. Jadi ibumu telah tiada. Sebenarnya, ibuku masih ada. Tapi sama juga seperti telah tiada. Sejak aku bekerja di sini, hubunganku terputus sama sekali. Jadi, sejak kamu bekerja di sini, kau belum pernah bertemu dengan ibumu? Ya, bahkan pada saat adikku meninggal, aku baru tahu seminggu kemudian. Kenapa begitu? Ketika itu, aku baru pertama kali bertugas membawa permata ke Hong Kong. Membawa permata? Es, aku minta kau tidak menceritakan pada siapa-siapa kalau aku sudah membicarakan hal ini padamu. Tentu, Mary. Kau jangan khawatir. Aku akan menyimpan rahasia ini. Tapi aku sungguh tidak mengerti mengenai tugasmu membawa permata itu. Memang, seperti kau. Pertama kali aku juga tidak mengerti kalau pekerjaan ini begitu kotor dan kejam. Karena ingin membiayai pengobatan adikku, aku terpaksa menerima pekerjaan melacurkan diri ini. Dan sebagai alat penyelundup permata. Penyelundup? Bajingan kalau begitu si Hendrik itu. Tapi dia hanya kaki tangan yang berhubungan dengan kita secara langsung. Ada seorang Mama Charlie, bos mereka. Tapi kami sama sekali belum pernah melihat dan berhubungan dengannya. Ini sebuah sindikat internasional. Dan Charlie bukan satu-satunya bos. Di luar negeri, masih ada lagi bos yang selalu menekan Charlie dan anak buahnya. Lalu, bagaimana kalian bisa lolos? Membawa permata-permata itu melewati penjagaan ketat di airport. Kau pasti tidak percaya. Lihat, disinilah permata itu disimpan. Setiap kali mereka merobek-robek perut kami untuk menyimpan permata-permata itu. Bagus. Ternyata kau menepati janjimu. Boleh kulihat barangnya? Silakan. Periksa yang teliti, Kobun. Ya, Pak. Kami sudah berusaha, tapi kami tidak bisa memberikan lebih dari separuh, seperti apa yang saya katakan. Tidak apa-apa. Tapi sisanya, kau harus menyerahkan selambat-lambatnya besok siang. Loh, jangan begitu dong, Pak Henry. Paling tidak 3 atau 4 hari lagi. Cukup baik, Pak. Oke, Kobun. Kau serahkan uang itu. Hei, ngapain kamu di situ? Oh, tidak. Aku mau ketemu Pak Hendrik. Selamat siang, Pak. Mau apa bertemu denganku? Mau minta izin pergi beli peralatan makeup. Kebetulan sudah habis. Ya sudah. Cepat. Pergi sana. Coba ikuti dia. Oke. Kemana, John? Kemana lagi? Pokoknya ikuti dia.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh saya pinjam telepon? Wah, maaf Nona. Ini hari Minggu. Jadi pabrik tutup begitu. Tapi tolong saya dong, Pak. Mobil saya mogok. Hah? Sebentar saja, Pak. Ya sudah, ayo cepat. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya bos suka datang kontrol. Kalau ketahuan, bisa berabe kita. Ya, Andi, coba lihat. Itu mobil. Bangsat. Kemana orangnya? Coba kita lihat ke pabrik itu. Dan kau cepat hubungi Tagor. Baik. Pokoknya aku tunggu kau di sini. Maaf, tidak bisa. Hari ini pabrik tutup, Pak. Ya, saya tahu. Saya bukan mau ke pabrik. Tapi saya mau tanya. Bapak lihat wanita yang membawa mobil itu? Tidak, saya baru tahu kalau ada mobil di situ. Bohong. Masa penjaga tidak tahu? Hei, itu dia. Bangsat. Aduh! Ayo. Ayo ke sana. Itu dia mobilnya, Yun. Baiklah, Pak. Saya permisi dulu untuk mencari mereka di pabrik. Cepat kalian cari Diana, aku bereskan mereka. Oke.
dia. Ayo cepat. Mau lari kemana, Nona Manis? Tuan Henrik tidak senang penarinya berbuat seperti ini. Ayo kembali ke villa. Lepaskan dia! Kau tidak apa-apa kan? Tidak. Bajingan, lepaskan! Ayo, kita kejar pemuda. Mir, Mana mobil Muyut? tidak usah dikejar mereka. Untuk sementara, kita umpankan Diana. Hei, lihat. Ini tas Diana. Berdasarkan foto-foto ini dan hasil laporan Elsie tadi siang, jelas sekarang bahwa Hendrik itu mengorganisir sindikat penyelundupan. Lalu berapa orang yang membawa lari Diana? Semuanya 5 orang, Pak. Tapi selama ini kami belum pernah melihat atau mengenalnya. Ya, menurut Diana, Hendrik tidak pernah menugaskan anak buahnya di nightclub itu. Kecuali 2 orang kepercayaannya, Johnny dan Asmat. Kalau begitu, mereka belum mengenal kita dong. Kita belum bisa memastikan. Nah, kalau begitu, nanti malam kau ke villa itu saja. Selidiki apa yang mereka lakukan terhadap Diana. Kalian berdua tetap bekerja. Jangan lupa hubungi Elsie agar waspada. Sampai kapan kau mau mengaku? Ingat, Diana. Cepat atau lambat,
aku akan mengetahui siapa teman-temanmu itu. Sudagor, Andi. Sekarang cepat pergi ke nightclub. Temui Johnny. Katakan padanya bahwa aku memanggil Yuda. Tapi ingat, jangan sampai dia curiga. Setelah itu kau bawa Yuda kemari. Dan suruh si Johnny dan Asmat mengawasi ketiga teman wanitanya. Emangnya Yuda siapa, Bos? Ah, sudah, kau jangan banyak tanya. Suruh Johnny dan Asmat waspada. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, suruh mereka lari. Baik, Bos. Bunyi tembakan. Ayo, siap. Kita lihat. Melda, cepet dikit dong. Halo? Ya? Sebentar, dia sedang dandan. Els, dipanggil ke kantor. Katakan saja terus terang, headmu belum selesai. Dan katakan pada mereka bahwa aku bersedia menggantikanmu. Hai An, tumben kau datang sini. Ada apa? Ya, sekali-sekali boleh dong. Johnny ada? Ada di kantor. Kenapa? Aku disuruh bos menemuinya. Oke, ayo ke kantor. Tidak, aku yakin dia. Aku juga sudah katakan pada Pak Hendrik agar dia berhati-hati pada pacarnya Diana itu. Ini juga salah seorang dari komplotannya. Halo Pak Hendrik, ini Johnny Pak. Ternyata memang betul dugaanku Pak. Andi tadi melihat Elsa sedang menyanyi. Katanya, Elsa adalah salah seorang dari penyerangnya. Kurang ngajar. Oke, kalian tahan saja mereka. Tapi agar jangan kacau, tunggu sampai dia selesai nyanyi. Baik Pak. Tapi Yuda hari ini tidak main Pak. Yang main Anto, jadi dia tidak masuk. Makanya kalian tahan saja ketiga temannya itu. Jangan sampai ada yang tahu. Besok baru kalian coba si Yuda itu. Baik Pak, saya kerjakan. Elsa, Hamid, cepat sini. Ngapain kamu di sini? Tadi Yuda telepon. Katanya rahasia kita sudah terbongkar. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Di mana Elsie? Aku dengar tadi dia harus menemani tamunya malam ini. Baiklah, kalau gitu aku cari di kamar-kamar. Aku melihatnya di kamar Rias dan mengambil tasnya yang ketinggalan. Oke, sekarang kita berpencar. Kau tunggu aku di kamar Rias ya. Ya. Ngapain kamu di sini? Kau harus ikut aku sekarang. Kenapa harus susah-susah? Di sini kan cuma kita berdua. Tidak ada orang lain. Maksudmu? Sudahlah, cepat. Aku tahu maksudmu. Ayo, aku juga membutuhkanmu. Baiklah. Mau kemana kau anak manis? Hah? Lepaskan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Dan jangan coba-coba melawan. Bagaimana kau ini, Hendrik? Kenapa baru sekarang kau laporkan? Bawa mereka semua kemari. Dan aku akan melakukan pengiriman barang itu sekarang juga. Baik, Pak. Kami akan segera ke sana. Tapi Badrun akan menyusul belakangan, Pak. Dia sudah janji, Pak. Kira-kira tengah hari dia baru akan menyerahkan sisa pesanan kita. Iya, aku sudah mengancamnya dan aku sudah menyuruh orangku menjemputnya. Dan langsung membawanya ke goa. Iya. Baik, Pak.
takut kau manis. Sayang. Hah? Diam! Bajingan, lepaskan aku! Lepaskan! Ayo cepat dokter. Ayo. Jangan coba membuat kesulitan. Ayo cepat naik. Boy, coba kau lihat sana. Baik, John. Itu dia, John. Mat, ada apa? Sialan, dia melawan dan menendangku. Hingga kena iniku. Aku kesal, terpaksa aku tembak. Gawat. Bisa Pak Hendrik marah nanti. Ah, kecil. Brengsek lo. Ayo. Ayo, Dan, tutup. Baik. Harimau 2 di sini. Sekarang mendekati sasaran bersama kedua mawar. Harimau 2, Harimau 1. Harap diperhatikan informasi terakhir yang kami terima. Sebuah truk dari Keramik Samudra dicuri. Harimau 1, Harimau 2. Terima kasih. Diperhatikan. Ada apa, Yud? Itu truk yang dicuri. Sesuai yang dikatakan Rumboy tadi. Aku akan mengikuti. Kalian langsung ke villa, oke? Baik, nanti kami beri kabar ya. Yuk. Kelihatannya sepi-sepi saja, Els. Iya, menurut Elsie, biasanya penjaganya banyak. Mungkin mereka sudah meninggalkan tempat ini. Tapi kita harus hati-hati. Ayo kita turun. Yuk. Coba kau lihat. Itu kan pacar si Diana yang menyerang kita. Betul, Don. Cepat dapat dia.
Mahar Perkasa Harimau 2, silakan. Jelek dapat tanda bernyawa di sebuah gudang dan dia menuliskan buah ular. Oke, jemput aku. Mereka sudah sampai, Pak. Dan langsung kami masukkan ke ruang bedah. Bagaimana dengan Badrun? Sebentar lagi, pasti dia datang. Saya tidak bisa melakukan itu. Ini bertentangan dengan status saya sebagai dokter. Setan dengan statusmu. Ingat, Dokter Helmi, kalau kau tidak bersedia melakukan pembedahan ini, aku yang akan melakukan pembedahan terhadap seluruh isi perut keluargamu. Saudara tidak bisa seenaknya bertindak terhadap keluarga saya. Yang berwajib pasti membantunya. Bangsat! Bagus, Badrun. Kau datang tepat pada waktunya. Ya, tapi 2 orang anak buahku mati tertembak. Dan 3 orang tertangkap. Yang penting kau sudah berhasil. Dan tidak tertangkap. Mana barang itu? Biasanya sih, barang Bung Badrun, mutunya bisa dijamin. Ya, tapi kau periksa dulu. Tentu, Pak. Tentu dong. Kalian pancing perhatian mereka. Aku akan menyusup ke dalam. Oke, Oke? oke. Siapa itu, Das? Tahu? Ya, Yuk, sana. Yuk. maaf, Bung. Kami bisa minta tolong. Memangnya kenapa? Nggak tahu tuh, mesinnya tiba-tiba mati. Memangnya kalian mau kemana? Mau rekreasi pantai ular. Tapi dasar sial, mobil ini pakai mogok lagi. Jalan ke pantai ular bukan yang ini. Yang itu. Ini kan jalan buntu. Ya, kalau begitu, tolong dong mobil kami dibetulkan ya. Benar ya. Ada beberapa yang cacat dan kurang baik kosokannya. Nah, bagaimana ini, Badrun? Terpaksa kami harus mengurangi pembayarannya. Jangan begitu dong, Pak Hendrik. Loh, jangan begitu bagaimana? Kami kan juga rugi. Sudah, tidak apa-apa. Biarkan saja semuanya, Hendrik. Toh, selama ini mereka juga tidak pernah merugikan kita. Angkat tangan semua. Kalian sudah terkepung. Itu yang duduk. Ayo berdiri. Cepat angkat tangan. Menghadap kemari. Kau, Chandra. Cepat lari, Pak. Den, jaga mereka di sini. Baik, Mat, ikut aku. Cepat masuk, Pak. Chandra, tunggu. Hei, berhenti!
bisa tolong ambilkan? Ayo cepat, kita keluar dari sini. Jangan bergerak, nona-nona. Dan letakkan senjata kalian. Ayo jalan. Di mana Yuda? Mengejar Hendrik. Sudahlah, Chandra. Tidak ada gunanya kau lari. Menyerah. Ingat, Chandra. Aku teman baikmu sejak kecil. Percayalah. Aku pasti akan membantumu. Biar bagaimanapun, aku masih punya hutang budi pada ibumu. Ingat, Chandra. Kau menyayangi ibumu. Kau sayang pada ibumu.
Kau sayang pada ibumu. Yuda, kau. Awas Yud! Jangan! Hah? Mr. Chen, terima kasih. Anda telah membantu kelancaran operasi kami. Semoga ada hikmahnya membuat perusahaan Anda maju terus. Maafkan aku, Chan. Untuk kedua kalinya, kau mengorbankan dirimu demi menyelamatkan jiwaku. Sekarang aku bahagia, Yud. Biarpun aku harus mati, kau seorang sahabat yang baik dan jujur. Karena itu kau harus tetap hidup. Aku mohon maaf padamu. Semua ini kulakukan karena tekanan. Siapa yang menekanmu? Siapa? Mr. James, seorang gembong penyelundup dari Hong Kong. Tolong, kau tolong ibuku, lindungi dia, ibuku. Chandra.